Daur hidup keempat spesies Plasmodium umumnya sama. Ada dua fase yang terjadi, yaitu fase seksual atau disebut juga sporogoni ya. Itu terjadi dalam tubuh nyamuk. Oke. Anopheles betina nyamuknya ya. Nah, ada fase yang aseksualnya. Nah, itu disebut dengan skizogoni ya. Terjadinya dalam tubuh manusia. Oke, jadi kita ingat ya, yang sporozoa ini dia punya dua fase daur hidupnya, yaitu seksual, disebut sporogoni, terjadi dalam badan nyamuk Anopheles betina. Nah, kemudian yang fase aseksualnya atau skizogoni dalam badan manusia. Oke, kita lihat lebih rinci untuk fase aseksual ya. Fase aseksual berarti berada dalam badan manusia atau tubuh manusia. Nah, fase aseksual ini ada dua daur. Nah, ini ya, ada daur dalam sel parenkim hati. Yang kedua, daur di dalam sel eritrosit. Oke. Nah, yang terjadi dalam sel parenkim hati disebut skizogoni eksoeritrosit. Ekso itu di luar ya, di luar eritrosit. Atau disebut stadium jaringan karena dia terjadi pada jaringan sel parenkim hati. Terjadi dalam jaringan hati ya. Oke. Nah, skizogoni praeritrosit ya, sebelum terjadi dalam eritrosit itu ada dua ya. Ada praeritrosit 1, ada praeritrosit 2, atau kita sederhanakan ada yang namanya skizogoni primer, ada skizogoni sekunder. Skizogoni primer dia masuk setelah sporozoid masuk ke dalam sel hati. Jadi pertama masuk ke dalam sel hati begitu ya. Kalau yang sekunder dia setelah masuk ke dalam sel hati kemudian melakukan siklus hidup. Nah, berlangsung di dalam sel hati dia bisa berlangsung kembali begitu ya. Itu disebut dengan sekunder. Nanti untuk lebih jelasnya kita akan lihat pada gambar ya dan slide berikutnya. Oke, kita lanjutkan. Tadi ketika Plasmodium masuk ke dalam tubuh manusia ya, itu dalam bentuk sporozoid. Nah, dalam bentuk sporozoid. Kan dalam bentuk sporozoid itu kemudian dia akan masuk ke dalam sel parenkim hati tadi ya. Setelah dari hati baru akan daur yang selanjutnya, yaitu daur yang terjadi dalam eritrosit manusia. Oke, kita lihat sporozoid, macam-macam sporozoid ya. Oke, nah ada yang langsung mengalami pertumbuhan. Jadi begitu sporozoid masuk, itu langsung mengalami pertumbuhan. Tetapi ada juga yang menetap pada periode tertentu. Tetap tidur atau disebutnya dorman ya, tidak aktif gitu. Ini disebutnya dengan hipnozoid ya. Kita ingat kata hipnotis sebetulnya. Hipnozoid, oke. Jadi dia masuk tapi diam begitu ya. Nah, tapi dia bisa aktif kembali sewaktu-waktu begitu ya. Dan nanti akan mengalami pembelahan skizogoni. Oke, kita tadi ingat ya, ada yang primer, ada yang sekunder gitu ya. Kalau yang primer dia begitu masuk langsung mengalami pertumbuhan. Ada yang sekunder, dia berlangsungnya dalam sel hati ya. Jadi dia bisa diam dulu ya, kemudian nanti aktif kembali. Oke. Nah, pada infeksi falciparum dan malariae ya, Plasmodium falciparum dan malariae hanya terjadi satu periode aseksual, yaitu sebelum siklus dalam darah. Ya, sesudah itu tidak dilanjutkan lagi. Oke, kita ingat tadi ya, aseksual itu dia yang ada di sel parenkim hati sebelum siklus ke dalam darah ya, yang praeritrosit tadi ya.
Nah, tetapi pada infeksi Plasmodium vivax dan ovale, nah siklus eksoeritrositer sekunder. Nah, sekunder ya, dapat berlangsung sejalan dengan pengobatan penyakit bila tidak dapat pengobatan. Jadi artinya seperti ini. Kalau yang falciparum dan malariae, begitu si sporozoid masuk ke dalam sel hati, kemudian dia melakukan aktif ya, mengalami pertumbuhan gitu. Nah, kemudian dia akan masuk ke sel darah merah gitu ya. Tapi dia nggak balik lagi ke sel hati gitu ya. Tetapi untuk yang vivax dan ovale, ini bisa terjadi yang sekunder. Kalau yang primer tadi berarti sudah tumbuh ya, mengalami perubahan, pertumbuhan, kemudian masuk ke dalam sel darah merah, sudah ya. Tidak terjadi lagi gitu ya. Tetapi yang vivax dan ovale ini bisa sekunder. Jadi si sporozoid yang masuk ke dalam tubuh itu dorman dulu, dorman atau hipnozoid ya. Kemudian sewaktu-waktu bisa terjadi lagi atau disebut dengan kambuh begitu ya, kambuhan. Kayak bila pengobatannya tidak tuntas maka dia kambuh. Jadi untuk kenapa penting sekali untuk menentukan itu spesies apa Plasmodiumnya, falciparum, malariae, vivax atau ovale? Karena kita tahu sekarang sifatnya berbeda. Untuk falciparum dan malariae itu hanya eksoeritrositer primer yang terjadi. Namun pada vivax dan ovale dia bisa melakukan yang sekunder, yaitu dia bisa tetap diam di sel hati, dorman ya, hipnozoid, kemudian aktif kembali sewaktu-waktu. Begitu. Untuk lebih jelasnya kita lihat siklus hidup Plasmodium ini. Nah, ini adalah gambar ketika nyamuk Anopheles betina menghisap darah manusia ya. Ini ada di dalam tubuh nyamuk itu ada Plasmodium pada stadium sporozoid. Nah, ketika menghisap darah manusia, maka air ludahnya akan mengeluarkan sporozoid. Nah, kemudian sporozoidnya akan masuk melalui proboscis. Ya, proboscis itu ini alat hisapnya ya. Nah, masuk ke dalam kulit, lalu masuk ke peredaran darah manusia. Oke, nah ini kita lihat ada sporozoidnya ya di dalam tubuh nyamuk, kemudian akan masuk ke dalam tubuh manusia.